Presiden Jokowi dan anggota keluarganya dulu merupakan pebisnis atau pengusaha. Tapi di periode kedua menjabat sebagai presiden, putra dan menantu Jokowi kini sudah punya jabatan politik. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakebuming Raka, saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran menduduki jabatan ini sejak Februari 2021 lalu. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, juga menjabat sebagai wali kota di Medan, Sumatera Utara. Bobi adalah suami dari anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu. Dan terakhir adalah putra bungsu Presiden, Kaesang Pangarep. Saat ini ia juga terjun ke dunia politik. Kaesang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ada sebuah data menarik yang dirilis di Jurnal Kebijakan Ekonomi volume 17. Pada pilkada yang digelar pada 2017 hingga 2020, banyak terindikasi adanya dinasti politik. Dari 508 kabupaten kota yang menggelar pilkada, 247 diantaranya terindikasi ada praktik dinasti politik. Ditetapkannya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI melengkapi keluarga Jokowi sebagai keluarga politisi. Pilihan politik Kaesang yang berbeda kabarnya sempat memicu isu hubungan Jokowi dengan Megawati retak. Benarkah demikian? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Silakan, begini. Ini versi besar ya. Lu saya aja nggak sebesar ini. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, Sabtu pekan lalu resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Berselang 2 hari kemudian, adik kandung wali kota Solo, Gibran Rakebuming Raka ini ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI. Kaesang menyatakan pilihannya yang berbeda partai dengan keluarga besarnya juga telah mendapat restu dari Presiden Jokowi. Saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Pasca Kaesang memutuskan bergabung ke PSI, sempat muncul isu hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri renggang. Pakar politik menilai, keputusan Kaesang bergabung ke PSI atas restu Jokowi menegaskan adanya situasi yang tidak baik-baik saja antara PDIP dan Presiden Jokowi. Diakui atau tidak, keputusan dari Kaesang untuk masuk partai di luar PDIP dan tentu atas sepengetahuan dan restu dari Presiden Jokowi yang juga ayahandanya sendiri, sebenarnya menegaskan kembali bahwa ada situasi yang tidak baik-baik saja antara hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi. Tentu kalau misal kemudian komunikasi tidak ada hambatan, tidak ada gap di dalam proses dialektika antara PDIP dengan Pak Jokowi, besar kemungkinan Kaesang akan tetap diarahkan masuk ke dalam PDIP itu sendiri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah isu kerenggangan hubungan Jokowi dan Megawati. Hasto menegaskan hubungan Presiden Jokowi dan Megawati tetap harmonis, tidak terganggu dengan keputusan Kaesang bergabung ke PSI. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batinnya. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Bukan kali ini saja hubungan Jokowi Mega diisukan retak. Sebelumnya, isu seperti ini juga sempat mengemuka saat Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Saat itu banyak analis yang menduga Presiden Jokowi tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan mengusung Ganjar Pranowo. Tim Liputan, Kompas TV.
Kaisang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Apa implikasi dari kasus Kaisang pada poros PD Perjuangan? Kita akan mengulasnya bersama politisi senior PD Perjuangan Pandana Baban yang akan segera bergabung dan pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Selamat sore Pak Karim. Pak Karim, saya belum bisa mendengar suara Bapak. Oke, baik, sudah dengar jelas. Sebelum kita sambil menunggu Pak Pandana Baban bergabung bersama kita pada sore hari ini, saya ingin tanya ke Prof. Karim soal isu hubungan Mega Jokowi yang renggang setelah Kaisang bergabung ke PSI. Anda melihatnya bagaimana? Ya, saya tidak bisa menduga-duga karena saya bukan peramal ya. Menurut saya isu ini lebih menarik jika dilihat secara faktual bahwa ada dua momen yang bisa menjelaskan itu. Momen pertama, penjelasan Jokowi ketika ditanya oleh wartawan tentang pendirian yang diambil oleh anak-anaknya. Dia bilang, anak-anak saya sudah dewasa, biarkan dia memilih jalannya sendiri. Kemudian Kaisang mengatakan, doakan saya memilih jalan sendiri. Jadi menurut saya inilah realitas ideologi politik. Kita tahu dan menurut pengamatan saya, PDIP adalah salah satu partai politik yang concern membina soal ideologi politik. Tapi kita melihat ada anak dari keluarga, bahkan bukan hanya keluarga, tapi ikon partai yang memilih jalan lain. Nah, jadi saya melihat inilah sebenarnya masalah pendidikan politik di tanah air. Tapi jangan lupa, ini bukan masalah PDIP. Sebab kita tahu, preferensi politik di kalangan politisi kita itu tidak pernah tunggal dan monolit. Kita seringkali melihat lompat pagar dan lain-lain. Nah, untuk Kaisang ini, saya malah teringat dengan sajaknya Khalil Gibran. Anakmu bukan anakmu. Ia adalah putra-putri dari keindahan kehidupan masa depan dirinya sendiri. Khalil Gibran, siapapun boleh memberikan rasa cintanya, tapi jangan pikirannya, sebab setiap anak punya pikiran sendiri. Kita juga bisa memberikan perlindungan terhadap tubuhnya, tapi kita tidak bisa memberikan perlindungan terhadap jiwanya. Sebab jiwa anak itu tumbuh di rumah masa depan. Kalau dikaitkan dengan Kaisang dan Jokowi. Tidak bisa dijumpai siapapun. Dan terakhir, ini yang lebih penting, kita bisa menyerupai anak-anak kita, tetapi kita tidak bisa memaksa mereka seperti kita. Karena mereka punya jalan sendiri dan hidup itu tidak mundur dan tidak pernah menetap di hari kemarin. Jadi menurut saya sebenarnya tidak terlalu masalah ini. Kenapa tidak terlalu masalah? Pertama, ini masalah individual, pilihan jalan seseorang gitu ya. Dan ini melanda semua partai. Tapi hanya karena ini melibatkan seseorang yang ya punya nilai berita lebih, kemudian punya kemenonjolan saliensi karena peran yang dimainkannya, sehingga ini menjadi sesuatu yang besar. Bahwa ada terjadi pembajakan kader kan bukan baru kali ini juga gitu ya. Bahwa ada kader akhirnya lompat pagar bukan kali ini juga. Bahwa ada berbeda bukan kali ini juga. Jadi menurut saya ini bukan sebuah masalah yang monolit, yang tunggal, tapi bisa dilihat dari berbagai aspek. Tapi saya tidak suka untuk menduga sesuatu yang tidak nampak, tidak ada tanda-tandanya yang mencuat ke permukaan. Jadi soal Kaisang yang berbeda partai dengan Jokowi, menurut Anda itu hal yang biasa saja, sangat wajar kalau anak punya pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Pak Panda sudah bergabung? Pak Panda sudah bergabung bersama kami? Baik, kami masih menunggu Pak Pandana Baban untuk bergabung bersama kami dan juga Prof. Karim. Tapi Prof, PDI kan punya aturan internal bahwa satu keluarga wajib satu partai. Nah, saya sudah mendengar itu juga dan itu pernah dikatakan ya kepada kader yang mencoba berdiri. Bahkan ketika saat itu Kaisang menggunakan kaos ya bergambar capres yang lain, pernah itu keluar gitu ya. Tetapi kan itu kebijakan partai yang dicerna oleh anggota keluarga secara berbeda. Itu yang saya bilang tadi, ini masalah pendidikan politik partai gitu ya. Masalah pendidikan partai. Partai berhak menetapkan nilai, partai berhak menetapkan rambu-rambu, instrumen dan apa-apa. Tetapi bagaimana semua perangkat nilai itu diinternalisasi, diterna, diyakini oleh kader dan keluarganya, itu bukan hanya masalah kader, tapi masalah keseluruhan. Saya bilang, tadi saya menyinggung
ini persoalan pendidikan politik begitu ya. Oke. Meskipun kita tahu PDIP adalah salah satu partai yang sangat concern dengan pendidikan politik. Bahkan Baik. saya nilai kental banget nilai ideologisnya. Tapi Oke. kan faktanya seperti itu karena ada masalah individualitas, personalisasi yang tidak bisa diseragamkan soal persepsi, keyakinan tentang nilai dan keberanian serta preferensi ideologis seseorang gitu ya. Baik. Jadi Oke. meskipun ini kebijakan partai tetapi kita tidak bisa menegasikan Mhm. pendirian seseorang yang tergabung dalam keluarga partai. Saya melihatnya seperti itu. Oke, Prof. Karim. Sudah bergabung bersama kita Pak Panda. Selamat sore Pak Panda. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Panda. Pak Panda, bagaimana PDI Perjuangan melihat Kaisang, putra Joko Widodo, kader terbaik PDI Perjuangan, Jokowi, akhirnya bergabung ke PSI dan menjadi ketua. Padahal PDI Perjuangan punya aturan internal kalau satu keluarga wajib satu partai. Itu peraturan internal itu banyak disalahartikan. Itu sebenarnya suami, istri, dan anak yang masih dalam tanggungan. Oke. Kalau tidak dalam tanggungan nggak ada ikatan. Itu Jadi yang soal sebenarnya. Kaisang ini tidak masalah PDI Perjuangan melihatnya? Tidak ada masalah. Ini soal kalau di mata PDI Perjuangan soal Pak Panda? Pak Panda? Terputus. Baik, sepertinya terputus komunikasi kami dengan Pak Panda Nambaban. Nanti kita akan kembali tanyakan kepada pengalaman jadi ketua partai. Itu terus terang aja nggak main-main, dalam arti kata keuangannya harus kuat. Maksudnya saya keuangannya nggak harus tahu. kuat? Backup keuangannya harus kuat. Karena? Sebagai ketua, karena karakteristik partai di Indonesia ini itu semua tertumpu kepada beban kepada ketua umumnya. Oke. Gitu loh. Jadi kalau Kaisang menjadi ketua umum PSI gimana Anda melihatnya? Tadi Anda menyebutkan keuangannya harus kuat. Moga uangnya udah banyak. Moga-moga. Oke. Ya kan, karena anak presiden kan banyak lah orang pengen dekat sama dia, banyak lah yang ini. Karena saya jadi teringat waktu dulu Zainuddin MZ, itu sahabat aku, almarhum Zainuddin MZ. Ya. Dia ketua umum PBR, Partai Bintang Reformasi. Terus dia cerita ke saya, waduh Pak Panda, nyesal saya jadi ketua. Asal ke daerah saya diminta uang, asal ke daerah saya mesti siapkan ini, asal apa saya harus siapkan ini. Biasanya kalau saya ke daerah saya dapat uang. Itu dan akhirnya dia berhenti. Oke. Jadi Ya, Anda ingin mengatakan bahwa beban Kaisang sebagai ketua umum PSI sangat berat begitu ya? Iya, berat kemampuan finansialnya, apalagi ambisinya yang begitu besar. Iya kan, menggerakkan itu semua duit. Baik. Duit Pak Baban, bicara. Pak Panda, apakah dengan terpilihnya Kaisang menjadi ketua umum PSI yang adalah putra Jokowi mempengaruhi hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan? Ya enggak lah, Jokowi sangat dewasa, Jokowi sangat matang, Jokowi sangat menikmati, Jokowi sangat mencintai PDI Perjuangan. Bahkan Megawati mengatakan kader PDI Perjuangan yang terbaik sekarang ini Jokowi. Oke. Gitu loh. Jadi tidak ada masalah ya ketika anak kader terbaik bergabung ke PSI bukan ke PDI Perjuangan justru menjadi ketua umum PSI. Enggak, itu biasa-biasa aja. Sekarang kan abangnya jadi PDI Perjuangan, jadi wali kota. Ya. Jadi dan kurasa orang itu dua juga menjadi bukan menjadi kemudian renggang hubungan kakak beradik, ya enggak lah. Oke, kalau Bu Mega ada komentar soal Kaisang menjadi ketua umum PSI? Biasa-biasa aja, sama ibu juga biasa. Gini ya, nggak ada yang istimewa di orang PDI Perjuangan sendiri. Ada yang kakak beradik kandung, satu di Gerindra, satu di PDI Perjuangan. Ada kemudian yang juga ada kemudian dia di Golkar, kemudian ini. Ya, itu hal yang biasa gitu loh. Karena sebelumnya juga ada pernyataan dari bacawa pres Koalisi Perubahan yang sekaligus ketua umum PKB Muhaimin Iskandar yang bilang kalau ada Jokowi nih di balik terpilihnya Kaisang sebagai ketua umum PSI. PDI dan Anda pribadi menanggapinya bagaimana?
udahlah Caimin diurusin aja lalu koalisi aja. Jangan ngelompat lagi dia, gitu loh. Ntar dia bulan depan ngelompat pula lagi dia. Oke. Jadi udah Caimin urus, temanku baik ini Caimin ini. Gak usah komentari yang nggak ngerti gitu loh. Baik. Kalau Pak Panda, jadi apakah dengan bergabungnya Kaisang yang saya kembali menekankan ini adalah putra kader terbaik PDI Perjuangan Joko Widodo bergabung dan menjadi ketua umum di PSI tidak mempengaruhi kesolidan Jokowi tetap satu koridor dengan PDI Perjuangan, siapapun capres yang didukung oleh PDI Perjuangan juga didukung oleh Jokowi? Gini ya, 10 tahun yang lalu saya ngomong sama Jokowi waktu dia masih gubernur. Ada 3 ancaman kekuasaan. Pertama, terkejut badan. Kedua, dendam kemiskinan. Ketiga, itu dendam kekuasaan. Ya kan? Okay. Jadi itu kenapa saya kasih tahu godaan yang besar terhadap anak presiden ini. Kita udah lihat sejarah. Kita udah lihat apa yang terjadi kakak beradik Bambang Tri dengan Tommy. Tommy dikasih cengkeh, Bambang Tri dikasih jeruk. Tommy dikasih Timor, mobil Timor, Bambang dikasih Bimantara. Ya kan, bagaimana seksinya dan mudahnya pengaruh orang luar untuk mengintervensi satu keluarga penguasa. Ini yang kita kasih warning, ini yang kita kasih nasihat, ini yang kasih tahu. Bukan tidak ada upaya-upaya untuk menggoda anak-anak Jokowi, ya kan? Jadi saya pikir wajar lah, apalagi Jokowi sendiri sudah bahagian dari keluarga kita dan bagaimana PDI Perjuangan memperjuangkan dia, memperjuangkan Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, gitu loh. Baik. Dan dia lihat sendiri dan rasakan sendiri buktinya. Nah sekarang dengan kita berterima kasih Gibrannya dan menantunya wali kota di ini dan wali kota di Solo, wali kota di Medan. Nah kita nggak tahu dengan ketuanya ini barangkali ada juga keinginan Kaisang mau jadi wali kota Depok. Belum nggak ngerti kita. Oke. Gitu. Baik, Pak Ya. Panda. Jadi soal isu yang kemudian muncul ada hubungan yang renggang antara Bu Mega dan Jokowi pasca Kaisang jadi ketua umum PSI, tidak betul menurut Anda? Bukan tidak betul, jauh panggang dari api, diketawain orang, nggak ada. Dan tidak ada 1 milimeter pun ada satu pemikiran bahwa kemudian jadi renggang. Oke. Nggak ada. Itu, tapi kalau orangnya udah seuzon, berpikiran buruk kepada PD, didramatisir lah ini. Didramatisir lah. Bahwa Megawati tersinggung. Kenapa ini? Megawati punya anak yang dia tahu pergumulan dia mengapakan karier anaknya kok. Baik. Iya kan? Jadi isu itu nggak ada ya Pak Panda ya? Baik. Totally tidak ada. 100% tidak ada gitu. Oke, Prof Karim sudah dibantah Pak Panda soal hubungan Mega Jokowi yang retak. Tapi bagaimana Anda melihat situasi hubungan kedua tokoh ini menjelang Pilpres 2024? Karena sampai saat ini pun Jokowi masih belum secara eksplisit menunjukkan dukungannya ke arah mana gitu di Pilpres nanti. Dengar dulu. Ini biar tahu duduk soal posisi daripada Jokowi adalah partner daripada Mega dalam menentukan siapa wapres. Oke. Dan kemudian dikonfirmasikan nanti ke Ganjar. Itu mekanismenya gitu loh. Baik. Oke. Dan itu yang sedang berproses terjadi. Baik, tanggapan Anda Prof Karim? Ya, tadi saya bilang saya tidak akan menduga-duga ya soal hubungan itu karena saya tidak tahu. Saya hanya jadi syukurlah saya senang mendengar itu. Lalu pertanyaan Anda soal Jokowi belum mengekspresikan, justru sejak dulu sampai sekarang saya berpandangan bahwa Jokowi sebagai presiden, sebagai pejabat negara tidak memperlihatkan aurat politiknya. Bahwa Jokowi punya hak politik sebagai pribadi, silakan saja nanti disalurkan
sebagaimana Opung tadi katakan gitu ya, disalurkan bersama Ibu Mega ke Ganjar silakan. Tapi di ruang publik saya tidak berharap bukan hanya Jokowi tapi pejabat-pejabat publik yang lain, karena saya mengimani bahwa bagi pejabat publik preferensi politik adalah aurat yang harus dijaga dan hanya disalurkan secara personal ke jalur yang benar gitu ya. Nah, kemudian soal hubungan tadi, saya justru lebih tertarik apa yang dikatakan Opung tadi ya. Sebagai saya bilang tadi, ini masalah pendidikan politik, bukan masalah PDIP-nya, tapi justru masalah partai yang tidak menempuh pendidikan politik yang sistematis begitu. Jadi bagaimana bisa orang yang baru direkrut didudukan sebagai ketuanya? Tadi Pak Panda melihat dari sisi biaya, justru yang saya pertanyakan bagaimana proses menjadi partai itu? Kan itu berproses, bagaimana proses menjadi anggota partai, menjadi kader partai, baru direkrut sudah ditentukan dalam struktur top manajemen. Jadi menurut saya ini sebuah gejala partireporesis atau kematian tulang punggungnya partai politik, maaf saja. Sebab saya melihat sebagai akademisi, partai politik itu wajib menempuh pendidikan politik yang sistematis bagi kadernya. Tidak bisa ujuk-ujuk, sementereng apapun binar politiknya, sekuat apa seksi politiknya. Ya, oke, itu adalah dari PSI ya, dari sisi PSI. Tapi kalau besok karena ada Rakornas PD Perjuangan, menurut Prof Karim, apakah nanti di Rakornas ini sudah ada clue siapa bacawa pres dari Ganjar Pranowo? Wah, saya tidak bisa meneropong apa yang terjadi besok hari. Pak Panda mungkin lebih tahu. Karena kan saat ini sudah mulai ada tim pemenangan, mulai digodok, mulailah karena sudah mendekati jadwal untuk pendaftaran Capres-Cawapres. Mungkinkah PD Perjuangan sudah mulai panas dan akan segera membahas dan mengumumkan siapa bacawa pres Ganjar Pranowo ini? Begini sih, ini kalau sabar. Kalau kita dan yang paling kan tidak panas-panasan. Dan yang paling tenang paling damai itu koalisinya PD Perjuangan. Gitu loh, nggak ada gerasa gerusu, nggak ada kemudian kekhawatiran. Sabar aja lah. Sabar dulu Megawati itu tidak hanya melihat secara rasional, Megawati itu melihat juga dari mata hati. Demikian juga Jokowi. Maka itu pasangan orang ini berdua sangat prima, termasuk buktinya mereka berdua berhasil memutuskan Ganjar. Itu kan sudah bukti yang nyata. Nanti tinggal soal waktu aja. Mereka dua sebenarnya udah putusin. Aku nggak mau mendahului aja. Gitu aja. Jadi sudah diputuskan ya, yang artinya ini sekaligus membantah bahwa hubungan Jokowi dan Megawati terenggang karena Kaisang gabung PSI, bahwa Jokowi bermanuver dengan posisi Kaisang di PSI sebagai ketua umum, sudah dibantahkan ya. Jadi supaya jangan salah kaprah, Kaisang itu tidak sehebat itu. Bisa mempengaruhi, enggak sehebat itulah. Jangan didramatisir. Kasihan Kaisang. Terima kasih. Dia pun nggak bisa tidur nanti. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Pak Panda, dan terima kasih juga Prof Karim sudah bergabung di Sabar Siang Malam. Setelah bersama kami kembali dengan informasi